Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah salatan nama ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Begitupun ibu di sini alhamdulillah dalam keadaan sehat. Masuk lagi ke pembelajaran seni budaya selanjutnya, yaitu ke seni teater ya, atau bab terakhir dalam pembelajaran kita. Namun di dalam bab terakhir ini, teater atau drama ya, itu ada dua subbab yang akan kita pelajari. Yang pertama merancang pementasan terlebih dahulu, kemudian yang kedua memeragakan ya, atau mementaskan drama fragmen. Bu, apakah nanti tugasnya akan ada pementasan drama? Seharusnya ada, tapi nanti kita lihat saja ke pembelajaran selanjutnya ya. Kali ini kita akan membahas pembelajarannya merancang pementasan fragmen terlebih dahulu ya. Yang ibu gunakan buku LKS-nya ada dua buku LKS. Yang pertama yang ini, kemudian yang kedua ada buku LKS yang ini ya. Oke. Kalian di situ kalau ingin melihat di LKS boleh kalian buka yang buku pink ini, adanya di halaman 50 bab 4 rancangan pementasan fragmen teater. Sedangkan untuk buku yang oranye ini ada di halaman white, bentar ya, bab 15 halaman 46 ya. Merancang pementasan teater di situ. Oke. Hal apa saja sih yang harus dilakukan ketika kita akan merancang pementasan fragmen ya? Jadi kalau misalkan merancang sebelum kalian melakukan pementasan itu tentunya harus ada prepar terlebih dahulu atau persiapan ya. Persiapannya yaitu ya merencanakan, merancang pementasan drama tersebut, mau ada apa saja, kemudian bagaimana langkah-langkahnya kita akan pelajari. Oke. Di sini yang harus kalian laksanakan, yang harus kalian persiapan pertama ya. Bentar. Nah, merancang pementasan fragmen di sini yang harus kalian laksanakan adalah pertama tentunya harus ada naskah fragmen ya. Harus ada penyusunan naskah. Nah, makanya kan di semester pertama tuh kalau tidak salah ibu kasih tugasnya silakan kalian buat sebuah cerita gitu ya, naskah, sebuah naskah drama. Berarti kalau drama itu kan tidak hanya cerita saja, tapi di dalam ceritanya ada dialog ya. Dialog orang-orang tersebut, tokoh-tokohnya siapa saja. Nah, kalian tentunya harus bisa dulu, harus tahu dulu dan harus membuat naskah fragmennya terlebih dahulu ya. Dan yang kedua menentukan pemainnya. Setelah naskah fragmennya jadi, otomatis kan dialognya sudah ada tuh. Pemeran pertama siapa, pemeran antagonisnya siapa, pemeran pembantunya siapa, kemudian orang-orang yang berkecimpung di dalam dialog itu siapa saja, kemudian tentukan pemainnya siapa ya. Yang ketiga itu harus ada sutradara atau pemimpinnya ya, sutradara yang mengatur jalannya nanti permainan atau drama. Yang keempat itu harus ada perencanaan terlebih dahulu ya. Kemudian perencanaan tuh banyak ya, mulai dari pembiayaan, kemudian mulai dari tata kostum, tata panggung. Nah, di sini tata panggung, tata busana, tata rias, tata cahaya, kemudian tata suara dan juga penonton ya. Penontonnya juga harus ditentukan. Misalkan kita itu inginnya ke mana tujuannya, apakah ke kalangan anak muda kah, misalkan anak sekolah atau mahasiswa misalkan begitu, ataupun misalkan orang-orang dewasa ya, misalkan 18 tahun ke atas itu bisa ya, ataupun misalkan lansia dan sebagainya. Itu penonton pun harus kita rencanakan sasarannya ke mana begitu. Nah, kalau kita sudah menyusun ya unsur-unsur pementasan fragmen tersebut, nah baru kita turun ke langkah-langkah dalam pementasan fragmen. Yang pertama membentuk panitia ya, kemudian membuat rancangan pentas dan juga berlatih ya. Jangan lupa. Jadi ini unsur-unsur pementasan fragmen tuh kalian harus pahami dulu ya. Ke 10 ini 1 sampai 10 ini kalian harus pahami dulu ya. Yang pertama naskah fragmen itu seperti apa. Kemudian yang kedua pemainnya.
yang ketiga sutradaranya, kemudian perencanaannya bagaimana ya. Di sini ada nih sebelum ke membentuk panitia ya, ada nggak ya publikasi membuat rancangan. Kalau ini udah ke langkah-langkah ya di LKS ya, banyaknya ya. Kalau di LKS tuh udah langsung ke langkah-langkah dalam pementasan fragmen kebanyakan. Di yang menggunakan buku pink itu ada di halaman 51, langsung membentuk panitia. Jadi panitianya siapa aja, kemudian yang kedua membuat rancangan pentas, dan yang ketiga melakukan latihan. Melakukan latihan itu kan ada susunannya, mulai dari latihan pernapasan, latihan vokal, kemudian latihan ekspresi, latihan blocking bagaimana, penjiwaannya bagaimana. Nah itu banyak ya. Nah itu langkah-langkahnya. Kalau unsur-unsurnya sama ya di buku yang oranye juga, itu di LKS kebanyakan langsung kepada langkah-langkah yang harus kalian laksanakan ya. Sedangkan yang kalian pelajari terlebih dahulu untuk sekarang adalah unsur-unsur fragmennya ya. Coba di sini yang harus kalian lakukan di rumah adalah coba kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing ya unsur-unsur pementasan fragmen. Yang pertama naskah fragmen. Nah kalian boleh download di salah satu internet ya, judulnya boleh apa aja, mau tentang fiksi misalkan tentang kejujuran, atau tentang hormat kepada orang tua, atau tentang kemerdekaan, atau tentang misalkan aku mah ingin tentang hewan, itu boleh ya. Tapi naskah fragmennya jangan terlalu panjang ya. Pilih naskahnya jangan yang terlalu panjang, singkat saja, karena naskah fragmen itu kan cerita pendek seperti cerpen lagi begitu ya, namun di dalamnya terdapat dialog-dialog. Nah kalau misalkan kalian ingin membuat cerita sendiri, misalkan berimajinasi sendiri, boleh, silakan buat naskah fragmennya kemudian tulis ya. Setelah kalian punya naskah fragmennya, misalkan kalian download nih di salah satu media sosialnya, kemudian tuliskan pemainnya siapa saja nih kira-kira ya, ada tidak di sana dialognya siapa, misalkan si Ari, kemudian yang kedua misalkan Andi, yang ketiga misalkan Imi gitu ya. Nah, tulis pemainnya siapa saja. Kalau sutradara itu kan ditentukan biasanya sutradara lewat, kemudian perencanaannya boleh deh misalkan kalian lewat dulu aja perencanaan karena terlalu banyak. Tata panggung atau tata pentas. Nah menurut kalian kalau untuk tata panggungnya nih, nanti kalian lihat ya, jika di buku yang pink itu ada di halaman 52 di sana. Kalau di buku yang orange itu ada di halaman 49. Kira-kira tata panggung atau tata pentasnya lebih baik di apa? Kalau misalkan naskah fragmennya judulnya kejujuran atau tentang ibu ya, tata panggungnya menurut kalian itu seperti apa? Lebih bagus kalian gambarkan lah kalau bisa. Kalau tidak pun misalkan kalian tuliskan, Bu, tata panggungnya aku lebih kepada arena tertutup misalkan begitu, atau arena terbuka, lebih bagusnya arena tertutup dengan tirai yang bagaimana begitu ya. Kemudian tata busananya pun kalian tentukan, misalkan peran ibu, berarti peran ibu menggunakan misalkan baju daster, ataupun peran ibu guru menggunakan baju guru. Ya, tata busananya ditentukan juga, dan juga tata rias, misalkan tata riasnya pelaku pertama Imi misalkan, riasannya tidak terlalu tebal, namun menunjukkan karakter yang tegas dan lugas. Nah gitu ya, unsur-unsur pementasan fragmennya kalian kembangkan. Yang pertama berarti langkah pertama silakan cari naskah fragmennya terlebih dahulu, kemudian nanti baru kalian cari pemainnya siapa ya, langsung ya sutradara dan perencanaan dilewat, tata panggungnya bagaimana, tata busana bagaimana, tata riasnya bagaimana. Oke? Mudah-mudahan kalian ngerti ya. Nanti minggu depan kita akan membahas dan juga ibu akan tugaskan ini ya, langkah-langkah dalam pementasan fragmen. Oke? Kalau ada yang ditanyakan silahkan tanyakan di dalam grup.
Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.